Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bitawafiki wa hidayati wa nasta'inuhu bihaulihi wa quwwatihi alqawiyyati fa innahu la haula wa la quwwata illa billahi wa ala alihi wa ashabihi wa maulahu amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat berupa keberkahan baik dari segi rezeki maupun kesehatan, sehingga terkhusus saya bisa menyelesaikan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi besar Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benar. Pertama-tama, terkhusus teman-teman saya dan dosen pengampus saya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang paling pertama saya ucapkan, perkenalkan, nama saya Khairunisa dari jurusan Usuluddin Adab dan Dakwah semester 3, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada hari ini saya akan menayangkan hasil PowerPoint yang telah saya buat dengan judul Makuliwa Lopi atau syukuran atau selamatan atas perahu, yang diampuh oleh dosen kami Laude Muhammad Asdik Hamsin Ramadan MSI. Langsung saja pada slide pertama, sejarah singkat Makuliwa Lopi. Sebuah budaya ataupun tradisi dalam masyarakat pasti memiliki sebuah sejarah. Sesingkat-singkatnya sebuah tradisi ataupun budaya di masyarakat pasti memiliki sebuah sejarah. Dan pada slide ini, sesuai dengan judul saya Makuliwa Lopi, saya akan menerangkan tentang sejarah singkat dari Makuliwa Lopi itu sendiri. Berikut penjelasannya. Dari beberapa pernyataan yang ada, ritual Makuliwa mulai berkembang sejak Islam sudah masuk di wilayah Mandar, Sulawesi Barat, sekitar abad ke-16. Masyarakat Mandar menganggap tradisi Makuliwa merupakan tradisi wajib untuk dilaksanakan sebagai wujud rasa syukur dan memohon agar dijauhkan dari mara bahaya selama di lautan. Ritual Kuliwa masih termasuk bagian dari prinsip nelayan Mandar sebelum melaut. Upacara Kuliwa bertujuan untuk menyatukan unsur rumah, perahu, laut, posasi. Posasi artinya di sini orang yang membawa kapal nanti di hadapan Sang Pencipta. Jadi unsur sejarah yang ada tujuannya itu hanya untuk menyatukan unsur-unsur rumah, perahu, laut maupun posasi di hadapan Sang Pencipta. Selanjutnya, pada slide selanjutnya, arti Makuliwa Lopi. Jadi sebuah budaya ataupun tradisi, untuk menamakan sebuah budaya itu pasti memiliki arti. Jadi sesuai dengan judul saya lagi, bahwasanya arti Makuliwa Lopi itu saya bagi atas 3. Yang pertama dari bahasa Mandar. Artinya bahasa Mandar ini berarti orang Mandar menamakan budaya itu dengan apa? Dengan arti apa? Jadi Makuliwa Lopi dalam bahasa Mandar berasal dari kata kuliwa yang dapat diartikan sebagai syukuran atau selamatan, sedangkan Lopi berarti perahu. Maka Makuliwa Lopi berarti syukuran atau selamatan perahu mereka yang dinamakan Lopi Sande. Lopi Sande itu perahu ya, perahu, tapi orang Mandar menamakan Lopi Sande. Selanjutnya yang kedua secara umum. Jadi secara umum di sini bagaimana orang-orang lain berpendapat meskipun bukan suku Mandar ataupun dia masuk kategori bagaimana dia orang-orang lain masuk ke daerah sini dan mencantumkan bahwasannya begini itu tradisi, bahwasannya begini itu budaya. Jadi arti Makuliwa artinya di sini sebuah tradisi masyarakat Mandar Sulawesi Barat. Jadi umum kan, masyarakat Mandar Sulawesi Barat yang diwariskan dari generasi ke generasi sampai detik ini dan sudah membudaya dalam alam bahari Mandar itu sendiri. Jadi dia umum. Selanjutnya ketiga, yang ketiga ini arti Makuliwa ini saya penulis menyimpulkan bahwasanya dari seluruh artikel referensi yang saya dapatkan bahwasanya disinilah poin arti Makuliwa itu, bahwasanya tradisi Makuliwa ataupun budaya Makuliwa merupakan makna dari wujud pengaplikasian zakat kepada sesama. Karena saya katakan karena prosesi arti ataupun ritual memuat tentang bagaimana berbagi kepada sesama.
akan diterangkan selanjutnya. Selanjutnya persiapan makuli walopi. Sebuah budaya pasti memiliki persiapan untuk melaksanakan ritualnya, untuk melaksanakan langkah-langkahnya, pasti memiliki persiapan awal, akhir, tengah, pasti ada. Dan ritual makuliwa ataupun budaya makuliwa lopi memiliki 6 tahap ataupun 6 persiapan. Yang pertama yaitu, jadi terbagi 4 baki, yang satunya satu baki kecil dan 3 baki besar, karena isinya semua itu yang baki pertama, baki besar 7 piring sokol, yang 5 diantaranya terdapat 1 butir telur di tiap puncak sokol. Jadi puncak yang itu artinya kayak semacam kerucut dan di ujungnya itu terdapat telur. Yang kedua, 1 baki besar berisi 6 sisir pisang, masing-masing 1 sisir loka manurung. Jadi loka artinya pisang ya, pisang. Jadi itu orang Mandar menamakan ada pisang manurung, tira, barangang, malambang. Dan selanjutnya ada juga di baki kedua itu ada sokol dan daun dan cucur. Cucur artinya kayak semacam bagaimana semacam kue lah, kue khas Mandar begitu. Selanjutnya pada baki ketiga, yang besar 2 lagi bakinya ya, berisi air putih, lauk-lauk berupa ayam, ikan dan sayur, dan di baki ini tersebut diletakkan di posi Arya. Posi Arya maksudnya tempat mengemudi nanti, tempat di tengah istilahnya, di tengah. Selanjutnya yang keempat baki kecil, dan baki kecil ini berisi pisang lagi, sokol juga ada dan telur juga ada, hampir sama ya dengan yang pertama, baki besar. Selanjutnya yang kelima baraka yang berisi hidangan tersebut di atas. Jadi ini di atas baki besar, baki kecil disatukan di dalam kantongan dan kemudian dinamakan baraka. Baraka artinya di sini tentengan untuk dibawa pulang para tetamu. Selanjutnya 1 baki kecil yang berisi 8 gelas ule-ule, artinya ule-ule artinya bubur kacang hijau, maksudnya kacang hijau, terus dibeli gula merah dan santan, terus itu ditaruh di baki kecil dan itu nanti dibakar karena bentuk semacam lambang kekuatan istilahnya. Selanjutnya pada slide selanjutnya tentang ritual pelaksanaan makuli walopi. Jadi ritual atau langkah-langkah yang dilaksanakan pada suatu budaya makuli walopi itu sendiri terdiri dari 4. Yang pertama yaitu semua makanan tadi dinaikkan di atas perahu. Pendeta atau imam atau tokoh pun punggawa sawi, tukang pembuat punggawa sawi artinya kayak semacam pengemudi lanti lah. Selanjutnya akan berkumpul di sekitaran lopi. Jadi makanannya dinaikkan, terus itu semua orang-orang khususnya kayak agak penderita, tukang pembuat perahu dan pemiliknya akan naik berkumpul di sekitaran lopi. Selanjutnya yaitu setelah itu pendeta akan naik di atas dan membacakan kitab bersanji. Maksudnya kitab bersanji itu baca istilahnya itu Mandar, dan itu isinya tentang doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan puji untuk Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu begitu juga dengan punggawa dan para sawi, naik di atasnya, terus itu melantunkan doa dan bersanji, dan ada juga kayak semacam bagaimana asap-asap lah, tapi semua itu dari akar pohon istilahnya. Tapi tidak ada sih unsur-unsur untuk kesyirikan sih, tidak ada, karena juga ditanya untuk tidak ada, karena semua itu karena kenyamanan istilahnya. Selanjutnya pada tahap keempat, setelah makanan akan dibagi kepada pendeta, sawi, dan tukang pembuat perahu. Selain itu masyarakat yang hadir dipersilahkan menyantap makanan itu secara bersama. Jadi setelah dibaca makanan itu dibagi dan diberi kepada masyarakat, terus disantap.
Kemudian itu ada dinamakan mahkota Sanggilang, atau artinya melubangi kemudi, yang itu untuk dijalankan perahu dilubangi istilahnya. Setelah itu perahu akan diangkat bersama-sama menuju ke lautan. Jadi diangkat bersama-sama itu perahu, terus itu dikemudi oleh punggawa kapal berkeliling di sekitaran laut saja sebanyak 3 kali sambil mengucapkan basmalah, sholawat dan doa. Tujuannya itu kalau ditanya sebagai tujuannya istilahnya kayak mengenalkan bahwasanya ini perahu baru, izinkanlah untuk berlayar di lautanmu. Itu doa dan salawatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam ritual Makuliwalopi sesuai dengan tugas yang diberikan, bahwasanya apa sih hubungannya antara budaya itu dengan keislaman sesuai dengan tugas diberikan. Bahwasanya penulis mengangkat 3 poin. Yang pertama yaitu adanya nilai keagamaan yang timbul dari bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi bentuk syukurnya yaitu bahwasanya perahunya telah jadi, perahunya telah siap untuk dikemudikan dan dimanfaatkan untuk pencarian penafkahan keluarga. Jadi bentuk syukur intinya. Selanjutnya yang B, wujud pengaplikasian zakat kepada sesama. Maksudnya zakatnya di sini setelah acara itu selesai, setelah ritual-ritual itu telah dilaksanakan, dia akan membagi berupa makanan kepada masyarakat setempat maupun tetamu. Jadi kalau ada begitu datang ki ya otomatis dibagikan, dan itu namanya zakat ya. Zakat berubah sedekah kepada sesama. Tapi orang di sana yang katakan sebagai pengaplikasian zakat. Selanjutnya, adanya nilai sosial yang dijunjung tinggi dengan bentuk kesederhanaan perayaan dan sikap saling tolong-menolong serta bahu-membahu dalam masyarakat. Jadi, nilai sosialnya di sini sangat dijunjung tinggi, kesederhanaan dalam perayaannya, maksudnya tidak berlebih-lebihan, dan sikap tolong-menolong. Sikap tolong-menolongnya di sini misalkan kayak ada orang yang tidak mampu dan beliau akan datang dan diberi itu. Itu maksudnya suatu penghormatan yang sangat luar biasa dalam ritual ini. Selanjutnya, mungkin ada yang bertanya-tanya, terus kenapa sih meski dicantumkan tentang kaitan erat Lopi Sande dalam keislaman, jadi penulis mengangkat tentang Lopi Sande karena hubungan Makuliwalopi dengan Lopi Sande merupakan unsur terjadinya Lopi Sande. Jadi Makuliwalopi itu tahapannya istilahnya sehingga terbentuk Lopi Sande itu sendiri. Jadi Lopi Sande erat kaitannya dalam keislaman. Penulis mencantumkan sekitar 5 hubungannya dengan keislamannya. Itu kita lihat pada tahun 1850-an orang Majene kita itu perahunya dipakai untuk berangkat haji dari Mandar, karena bahwasanya pada tahun 1991 sesuai bukti kapal laut ini ataupun Lopi Sande ini beroperasi di Indonesia dan mengangkut jemaah haji ke Jeddah Makkah. Luar biasa. Selanjutnya di bagian-bagian artefak perahu, maksudnya kayak bentuk-bentuknya perahu itu mempunyai makna orientasi pada identitas dalam bentuk keyakinan, bagaimana Islam dan budaya itu bersatu dalam aktivitas keseharian mereka. Jadi tidak ada istilahnya tolak belakang ya. Salah satunya dan selanjutnya pada poin ketiga, penyebar agama Islam kita atas nama Abdul Rahim Kamaluddin, beliau berlayar dari Mandar itu membawa agama Islam ke Mandar itu menggunakan Lopi Sande loh. Dan beliau mengajarkan agama Islam kemana-mana itu menggunakan Lopi Sande. Selanjutnya, filosofi Lopi Sande ada kandungannya makna yang mendalam, yakni orang yang jujur, menghargai manusia, menghargai alam, mengikat dirinya baik kepada manusia serta Tuhan. Karena mulai dari unsur awal itu bagaimana menebang pohon, pasti ada semua tata caranya yang tidak boleh dilanggar bagi khususnya pembuat Lopi ini. Selanjutnya, layarnya yang dikena angin itu berkibar-kibar itu memiliki makna, yaitu bahwasanya hubungan horizontal antara manusia dan Tuhan itu segala aktivitas manusia tidak terlepas dari pengawasan Tuhan. Jadi hubungan Lopi Sande ini dengan Sang Maha Kuasa tidak ada istilahnya bertolak belakang. Oke, pada slide selanjutnya disebut berikut peta-peta penyebaran ya Lopi Sande di seluruh dunia. Jadi banyak sekali sebenarnya negara-negara mungkin penulis tidak dapatkan, tapi beberapa saja, yakni ada di Amerika, Malaysia, Jepang, Arab Saudi, terutama Arab Saudi ya karena sudah ke Mekah orang-orang.
ada Vietnam, mungkin banyak sekali yang penulis tidak temukan. Jadi terkenal sekali Lopi Sande ini ya di dunia. Dan kesimpulannya bahwasanya ritual Makuliwalopi merupakan tahapan awal dari penyebaran Lopi Sande itu. Ada kaitannya erat dengan Lopi Sande dan tidak ada istilahnya tolak belakang antara ritual Makuliwalopi ataupun budaya Makuliwalopi dengan agama ya. Karena unsur-unsurnya sesuai dengan penjelasan tadi, unsur-unsurnya tidak ada sama sekali tolak belakang. Selanjutnya berikut daftar pustaka. Jadi untuk teman-teman yang belum memahami tentang materi yang telah saya sampaikan, kalian bisa buka website di bawah ini ataupun searching di Google, mencari googling, cari-cari tentang referensi ataupun buku-buku, dan sesuai dengan penulis dapatkan tidak ada sekali tolak belakang dengan ritual-ritual ini, karena ya dari tahapan awalnya memang tidak ada unsur-unsur kesyirikan. Selanjutnya penulis mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas partisipasi Anda dalam menyimak presentasi PowerPoint kali ini. Semoga dengan presentasi PowerPoint kali ini dapat menambah wawasan Anda dalam mengenal budaya yang ada di Indonesia. Dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.